Halo teman-teman, kembali lagi di Postop 2024 Podcast Occupational Safety and Health dengan aku Nail Ramadhani selaku moderator yang bertugas. Untuk podcast kita kali ini kita hadir dengan judul Menelusuri Jejak Mawapres, Strategi Mahasiswa Berprestasi dalam Menjangkau Prestasi. Oke teman-teman, di sini udah kehadiran narasumber yang super duper keren banget. Yang mana narasumber kita ini merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Airlangga, khususnya dari Prodi Kesehatan dan Keselamatan Kerja, dan sudah berada di semester akhir. Narasumber kita ini memiliki banyak sekali pencapaian luar biasa, yang mana salah satunya berhasil menjadi finalis mahasiswa berprestasi Universitas Airlangga kategori diploma tahun 2024. Tepuk tangan dulu dong buat kamu Izatul Oktavia Putri. Halo kamu Hai Naila. Mungkin kamu boleh memperkenalkan dirinya? Halo, kenalin, namaku Muizat Oktavia Putri, biasa dipanggil Muiz. Aku sekarang mahasiswa semester akhir dan sudah lulus yudisium dari angkatan 2021. Salam kenal ya kak. Salam kenal juga. Gimana kamu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Kalau Naila sendiri gimana? Baik. Kamu akhir-akhir ini lagi sibuk apa nih kak? Kalau akhir-akhir ini sih kesibukan saya adalah sidang tugas akhir dan juga kemarin sempat mengejar yudisium karena ternyata yudisiumnya dimajukan untuk deadline dari fakultasnya. Oleh karena itu saya sempat mengejar-ngejar keperluan berkas-berkasnya aja sih. Wah, sibuk banget ya kak. Makasih banget udah nyempetin waktunya buat gabung sama kita di sini. Terima kasih ya kak. Sama-sama. Oke, kamu sendiri ini kan kita di sini kan membahas podcastnya seputar Mawapres nih kak, tema kita untuk podcast kali ini. Kalau dari Kak Muiz nih, jadi salah satu mahasiswa berprestasinya Universitas Airlangga, itu nggak nyangka atau memang sudah direncanakan dari awal perkuliahan ya kak? Untuk jadi seorang mahasiswa berprestasi sampai saat ini itu aku nggak nyangka sih, karena pertama prodi K3 sendiri awalnya bukan prodi yang tak impikan dari SMA, tapi tiba-tiba aku masuk di prodi ini. Tapi mindsetku dari awal kalau misalnya aku udah terjun ke sesuatu yang memang udah takdirin Allah buat aku harus maksimal mungkin di situ. Jadi kayak di Mawapres itu aku kebetulan aja tiba-tiba ada lomba ya, aku daftar, ternyata tiba-tiba menang, terus ikut lagi ngajak teman-teman juga, kayak gitu-gitu sih. Terus kalau misalnya jadi Mawapres itu kan nggak cuma tentang prestasi lomba-lomba ya, kan banyak IPK juga dilihat, terus habis itu hasil karyanya apa aja dan lain sebagainya. Jadi kayak tiba-tiba itu semuanya juga ternyata ada gitu loh di aku. Jadi waktu seleksi prodi sampai seleksi fakultas universitas pun ternyata alhamdulillah masih bisa cukup untuk bisa daftar Mawapres itu. Gitu sih. Alhamdulillahnya lolos ya kak. Ya. Kalau tadi Kak Muiz kan nyinggung perjalanannya Kak Muiz sendiri mulai dari sebelum Mawapres itu. Kalau boleh tahu bisa diceritakan dong Kak, kayak perjalanannya Kak Muiz untuk bisa meraih gelar mahasiswa berprestasi itu sendiri kayak gimana? Oh gitu. Untuk perjalanan ya. Jadi sebagai seorang mahasiswa berprestasi itu tahapannya seleksinya kalau di prodi kita ya, karena setiap prodi ataupun setiap fakultas itu beda-beda. Kalau di prodi kita itu ada seleksi prodi sendiri. Nanti kalau udah seleksi prodi yang tentuin biasanya KPS kita. Nanti setelah itu ke seleksi fakultas. Dan setelah seleksi fakultas nanti seleksi universitas, dan setiap tahunnya itu untuk seleksi fakultas maupun seleksi universitas itu biasanya bisa berubah-ubah tergantung kebijakan dari PA masing-masing. Tapi biasanya kalau di Unair untuk Mawapres itu bisa disesuaikan juga dari ketentuan Mawapres nasional ataupun Mawapres yang di LDT. Jadi perjalananku itu untuk yang pertama kan aku submit di prodi itu kayak bikin video, terus sama CV-ku itu disuruh kirim sama Bu Rati yang selaku PIC-nya kalau di prodi. Setelah itu Bu Rati menyaring dari tiap angkatan kan ya, ada semester 1, semester 3 sama semester 5. Waktu seleksi prodi itu aku semester 5 sih. Jadi ternyata yang kepilih mewakili teman-teman semester 5 itu aku. Terus nanti semester 5 nanti akan lanjut di fakultas. Lanjut di fakultas ini juga teman-teman yang semester, aku bertanding juga sama teman-teman yang semester 5. Nanti yang semester 1 bertanding sama semester 1. Jadi dapat 9 orang.
9 orang ini 3 orang dari semester 1, 3 orang dari semester 2, sama 3 orang semester 5. Nah yang di fakultas ini aku dapat juara 3 yang di kategori semester 5. Lalu nanti dikasih pembinaan gitu dari universitas, dikumpulin jadi satu dari setiap fakultas. Tapi kalau vokasi ini ada sendiri jalurnya kalau Mawapres. Kalau yang sarjana itu kan ada jalur Mawapres sarjana. Vokasi juga ada jalur diploma sendiri. Jadi yang dari 9 orang yang sudah dikumpulkan fakultas tadi dilombakan lagi, jadikan 5 finalis di ajang Mawapres yang tingkat univ gitu sih. Wah keren banget sih kamu Is. Kalau boleh tahu tadi itu kan kamu Is ada dilombakan lagi itu kira-kira yang dinilai atau yang dilombakan itu apa ya Kak? Mungkin esai atau ada tanya jawab atau seperti apa? Mungkin biar teman-teman yang masih asing nih dengan Mawapres itu sendiri bisa lebih paham tentang Mawapres. Kalau Mawapres kategori diploma itu ada 3 penilaian ya, capaian unggulan, produk inovatif, sama bahasa Inggris. Tapi untuk presentasinya beda-beda tiap tahun. Kalau tahunku itu capaian unggulan 40%, untuk produk inovatif 40%, sama kemampuan bahasa Inggris itu 20%. Tapi bedanya apa sih sama yang sarjana? Kalau misalnya antara sarjana sama diploma, kalau diploma itu produk inovatifnya setidaknya minimalnya ada itu, udah ada rancangannya. Kalau kasarannya ada prototipe-nya gitu lah. Kalau misalnya yang dari sarjana masih berupa ide-ide yang belum tahu bisa diwujudkan, itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau sarjana kalau bisa sudah bentuk minimalnya prototipe itu sih. Kalau misalnya capaian unggulan itu ya kayak berisi prestasi, hasil karya, pengakuan, terus pengabdian masyarakat apa saja yang udah pernah kita ikutin. Terus habis itu kayak masih banyak juga sih nanti prestasinya juga dijabarin lagi dari nasional ataupun regional, internasional dan lain sebagainya. Jadi ngumpulin semua berkas-berkasnya itu aja. Kalau bahasa Inggris dulu itu kalau prodi bikin video kalau nggak salah ya. Kalau fakultas kayak wawancara gitu, wawancarain English sama judgesnya. Kalau dari universitas, tingkat universitas itu speech in English. Waktu itu di auditorium. Jadi kayak ada juri yang bilang pertanyaannya, kita ngambil pertanyaan gitu kayak ngacak gitu ya, kayak diocok pertanyaannya, terus habis itu kita dibacain pertanyaannya, terus langsung jawab, dikasih waktu berapa menit gitu. Terus nanti dikasih pertanyaan juga dari para peserta yang datang in English kayak gitu-gitulah. Kalau yang lainnya itu capaian unggulan cuma konfirmasi aja sih, kayak Mbak bener nggak pernah lomba di sini, Mbak pernah prestasi di sini, terus kontribusinya apa sih Mbak waktu prestasinya di situ, terus pakai judul esai apa, terus pakai gimana, terus habis itu kayak untuk yang produk inovatif itu presentasi sih waktu itu. Jadi kayak dipresentasikan idenya apa, kalau ada barangnya ya dibawa barangnya nggak apa-apa, kalau nggak ada barangnya bisa pakai video atau apa, terserah masing-masing individu. Kalau dari kamu sendiri produk inovatifnya yang kamu punya itu kayak gimana Kak? Kalau aku sendiri waktu kemarin mulai dari prodi sampai tingkat prodi sampai tingkat univ ya, itu produk inovasiku aku bikin aplikasi sih. Tapi beda, tetap aplikasi, tapi waktu itu beda di skupnya aja. Waktu tingkat prodi aku bikin aplikasinya itu masih kayak aplikasi untuk pengolahan data yang umum gitu kan. Terus tentang K3 sih juga. Jadi kayak untuk pengolahan data di K3 semuanya itu dimasukkan dalam satu aplikasi. Jadi pekerja itu juga bisa mengakses informasi-informasi tentang K3, tapi yang memang diperlukan untuk pekerja ya, bukan untuk yang dari dalam departemennya K3 sendiri. Terus untuk di fakultas juga aku juga bikin itu. Lalu tapi pas waktu di fakultas ini aku tuh ditanyain ini sama judgesnya, Mbak ini kira-kira aplikasimu bisa jalan beneran nggak? Soalnya waktu itu memang belum belum ada wujud prototipenya, cuma kasaran, cuma bikin gambaran idenya awalnya aja sih. Sudah ada prototipe tapi belum ada yang bisa diinstal langsung. Terus habis itu saat fakultas itu adalah
Januari kalau nggak salah ya, pokoknya sekitar Desember Januari itu mau berangkat ke magang. Jadi aku magang itu di PT Inka, PT Industri Kereta Api. Nah di situ itu aku langsung kepikiran waktu di judgesnya, langsung aku bilang kayak, oh bisa kok Bu, ini nanti mau saya aplikasikan di waktu saya magang di Inka. Kenapa kok kamu milih Inka untuk jadiin produk inovatif ini diimplementasikan? Karena memang ini cocok. Yang pertama, Inka itu industri manufaktur. Yang kedua, karena Inka itu kalau misalnya industri manufaktur itu kan nggak terlalu bawa HP kemanapun kan masih aman ya, nggak kayak migas yang kalau masuk plant kan nggak bisa dilarang bawa HP gitu kan. Jadi aku milih Inka untuk jadikan tempat buat mengaplikasikan ideku yang Mawapres ini. Dan ternyata alhamdulillahnya waktu aku masuk Inka, waktu pertama kali magang itu udah tanya-tanya ke manajernya, ke teman-teman tim SHE-nya di Inka, Mbak gimana ya di sini, apa udah ada kayak digitalisasinya terkait dengan K3-nya? Katanya masih belum sih sebenarnya, ini kita masih mau mulai mengarah sana. Saya itu ada kepikiran bikin kayak gitu tentang aplikasi itu. Terus disarankan bikin aplikasinya tentang satu subjek dulu nih, tentang patroli 5R Jamban dulu. Nanti kalau misalnya yang ini sudah jadi, kita bisa ngasih yang lain-lainnya bisa jadi satu gitu. Oh ya udah, akhirnya yang universitas aku ngajuinnya aplikasinya itu yang tak todolin yang di Inka, karena di Inka kemarin jadikan tugas akhir juga yang di Inka itu. Jadi tugas akhirku juga tentang aplikasi, Mawapresku juga tentang aplikasi. Jadi langsung sekalian gitu niatku. Akhirnya bikin itu. Kan dulu bikinnya berapa bulan ya, waktu itu dua bulanan, terus diuji juga ke teman-teman bagaimana pendapatnya sama aplikasiku. Terus habis itu waktu di universitas juga ditanya-tanyain gimana Mbak kalau di sana, emang belum ada ya kalau di Inka, tapi kalau misalnya di Inka ada aplikasi kayak gini di perusahaan lain emang bisa ya, kayak gitu pertanyaannya. Keren banget sih Kak, kayak itu apa namanya, digitalisasi kan inovasi baru juga ya, yang mana di zaman modern ini tuh juga sangat-sangat dibutuhkan mengenai digitalisasi ini sendiri. Oh iya, sekedar informasi buat teman-teman, Kak Muiz ini juga merupakan mengikuti lomba Olimpiade Vokasi Nasional tahun 2022 dan dapat juara harapan 2, di mana Olivianya Kak Muiz ini juga berkaitan dengan aplikasi ya Kak, mengenai inovasi penunjang keselamatan dan kesehatan kerja itu tadi. Itu mungkin relevan juga ya Kak sama Mawapres yang tadi Kakak ajukan? Relevan atau enggak beda sih, tapi lebih ke kalau itu benar-benar mulai dari awal pengerjaan fitur worknya itu pakai aplikasi, ngecek APD-nya pakai aplikasi yang di Olivia itu. Tapi itu yang waktu Olivia belum ada, benar-benar belum ada prototipe, cuma ide. Oh, baru ide aja. Sedangkan waktu itu kan 2022 ya Olivia aku. Sedangkan waktu Mawapresku itu 2023 mulainya. Jadi yang 2023 ini dituntut untuk yang benar-benar jadi rancangannya kan. Akhirnya aku ganti idenya ke tetap aplikasi tapi ganti itunya. Soalnya yang itu ide bareng-bareng sih satu kelompok waktu yang Olivia itu. Dan gak nyangka juga karena anak ketiga bisa menang business plan competition ya. Biasanya kan anak business plan itu anak-anak manajemen kayak gitu kan. Tapi ternyata alhamdulillahnya sama jurinya dikasih kepercayaan untuk bisa menang sih. Nah, Kak Muiz tadi kan kita tahu kalau perjalanannya Kak Muiz untuk jadi salah satu mahasiswa berprestasi ini tuh melewati seleksi yang panjang banget ya Kak. Kira-kira dari tahapan-tahapan itu apa sih tantangan terbesar yang Kak Muiz rasain ini yang bisa dibagikan buat teman-teman semuanya? Kalau tantangan tentang perjalanan menjadi Mawapres ya, tantangannya itu tentunya waktu ngumpulin untuk berkas-berkas itu sih, karena kadang itu misal untuk ngumpulin satu prestasi aja, misal lomba apa gitu, itu jurinya kadang mintanya itu harus poster juga, poster kegiatannya apa, list pesertanya gimana, biar bisa tahu itu termasuk nasional, regional atau internasional. Jadi yang buat susah itu urus berkas-berkasnya siapa kan untuk yang capaian unggulan. Kalau yang produk inovatif itu di tantangannya biasanya gimana ya, kayak kita itu habis baca-baca, sering-sering sama teman-teman, kayaknya
bagusnya ada yang kurang deh, kayak tambah ini kayak banyak terus gitu, semakin gali. Kalau yang bahasa Inggris itu tantangannya pasti nervous sih, karena kan bahasa Inggris bukan kayak sehari-hariku kan. Jadi tapi kalau misalnya cara menghadapi tantangannya itu gimana? Aku biasanya kalau bahasa Inggris ya, aku prepare itu sebenarnya hampir seminggu atau hampir berapa itu belajar dulu terkait kayaknya gimana ya, terkait biasanya itu kalau misalnya lomba-lomba atau apa mau terus itu SDGs, jadi kayak cari-cari info berita-berita terbaru tentang SDGs dan lain sebagainya. Kalau misalnya yang capaian unggulan gitu-gitu, udahlah nggak usah terlalu ngurusin dari produknya orang, nanti tambah terus, tapi kayak makamin punya kita, terus habis itu kayak kalau misalnya ada kurang ini, kita itu bisa jawab gitu loh apa solusinya. Nah, teman-teman sendiri juga perlu tahu kalau Kak Muis ini bukan cuman aktif sebagai Mawapres, tapi Kak Muis itu juga aktif dalam organisasi, mulai dari Himpunan Mahasiswa K3 Universitas Airlangga dan juga aktif di UKM Mapanza. Nah, kalau dari kegiatan-kegiatan Kak Muis yang udah pasti padat banget ya Kak, ditambah lagi dari kegiatan perkuliahan, itu gimana sih cara Kak Muis untuk bisa ngatur waktunya agar bisa balance antara kegiatan-kegiatan itu tadi? Kalau mengatur waktu ya, dulu itu mungkin yang sering tabrakan organisasi, kampus, sama kadang beberapa kali ikut lomba-lomba gitu kan. Kalau ngatur waktunya biasanya kalau lagi kuliah ya full kuliah, maksudnya di jam kelas ya, di jam kelas itu ya full kelas. Nanti kalau misalnya memang deadline-nya itu di minggu itu atau hari itu juga, jadi di hari itu khusus untuk aku ngosongin sampai jam 5 sore atau sampai jam berapa itu khusus untuk kuliah. Tapi biasanya untuk organisasi atau apa itu biasanya malaman. Tapi dulu itu aku yang semester berapa ya? Kalau masih semester awal-awal itu kan masih hima aja ya, belum sampai ke UKM. Jadi waktu semester awal-awal itu masih untuk baginya masih lumayan mudah karena ikut organisasinya cuma satu. Jadi mulai semester 2 itu organisasinya udah mulai 2, akhirnya kadang agak ngurangin waktu tidur dikit, tapi ya nggak apa-apa sih, karena kalau nggak gitu nanti keteteran di tugas-tugasnya. Tapi biasanya aku sih kalau misalnya tugasnya itu deadline-nya kan 1 minggu ya, biasanya ya rata-rata kan 1 minggu itu kalau misalnya memang bisa dicicil sedikit-sedikit di hari itu juga tak cicil, tapi kalau nggak bisa ya Sabtu Minggu itu full buat ngerjain tugas. Jadi kuncinya kalau ada tugas tuh segera dikerjakan ya Kak, nggak molor-molor. Ayo siapa teman-teman di sini yang suka yang ngerjain mepet-mepet deadline. Jadi tetap harus bisa tahu waktunya ya Kak. Tetap kuliah nomor 1. Ya benar. Mungkin dari Kak Muis nih, tips-tips buat kita adik-adik kelas dan teman-teman semuanya yang lagi nonton video ini, apa sih Kak yang pengen banget jadi salah satu bagian dari Mawapres seperti Kak Muis? Kalau bagi teman-teman yang ingin jadi sebagian Mawapres ya, yang pertama emang kalau misalnya dari mahasiswa barunya sudah ingin untuk menjadi predikat itu jadi ada pada dirinya, yang pertama itu banyakin aja lomba, terus pengalaman organisasi. Soalnya Mawapres itu untuk capaian unggulannya nggak cuma tentang prestasi aja kan, tadi hasil karya, terus habis itu pengalaman untuk pengabdian masyarakatnya juga dihitung dan lain sebagainya. Jadi harusnya kita bisa aktif di semuanya, nggak cuma akademik tapi ya non akademik. Tapi baiknya kalau biasanya Mawapres itu kebanyakan kan lebih kenalnya sama esai, KTI dan lain sebagainya yang mungkin bisa dipelajari juga untuk ikut lomba-lomba kayak gitu. Kalau misalnya memang udah ikut ya dari awal itu bisa lah distrategiin. Kalau misalnya dari awal memang ikut lomba ini, lomba-lomba nggak apa-apa, nggak lomba langsung yang nasional atau mungkin lomba yang kecil dulu, nanti bisa naik. Terus yang tips kedua itu gali ide sih buat produk inovatif ini. Terus cari-cari info juga Mawapres di prodi itu gimana, seleksinya, fakultas itu gimana, terus habis itu universitas itu gimana. Jadi nanti nggak ketinggalan info, langsung bilang aja. Kalau ke prodi langsung bilang ke KPS. Kalau sudah dari prodi kan nanti diarahin ke fakultas dan sampai univ sampai lain sebagainya. Kalau yang
terkait bahasa Inggris itu rajin-rajin belajarnya itu langsung ngobrol conversationnya aja. Kalau misalnya berarti yang paling penting itu tipsnya sebenarnya apa ya, banyakin pengalaman sih kalau mau wapres itu. Terus kayak jangan cuma fokusnya itu cuma di satu bidang lomba itu. Akhirnya nanti pengalaman organisasi, terus habis itu pengabdian masyarakatnya kosong. Dan nanti kalau kayak gitu itu jomplang gitu loh di Mawapres, karena di Mawapres yang capaian unggulan itu harus sampai, bukan harus sih, tapi kayak kalau misalnya pengen nilainya bagus itu harusnya dari mulai prestasi, dari mulai pengabdian masyarakat sampai hasil karya semuanya itu harusnya ada semua. Jadi kayak diimbangin semua aja di semuanya. Kuncinya banyakin pengalaman ya Kak, mumpung masih di semester muda gitu. Jadi kalau ada kesempatan apa itu dicobain aja. Mungkin nggak kerasa nih Kak, udah sampai di pertanyaan terakhir kita. Teman-teman yang udah ngikutin, pesan-pesan nih Kak buat teman-teman sekalian yang lagi dengerin podcast kita ini apa Kak? Kalau pesan dari aku sih jangan mudah menyerah ya teman-teman, karena gimana pun, walaupun takdir yang dikasih Tuhan sama kita itu nggak sesuai apa yang kita inginkan, tetap jalani aja. Walaupun nantinya banyak tantangannya, tapi yakin sama Allah, sama Tuhan, kalau misalnya itu jalan terbaik, yakin sama diri kita sendiri, nanti pasti ada jalannya dan nanti ditunjukin suatu yang indah nanti di akhir. Jadi jangan pernah nyerah, terus mencoba. Pokoknya kalau misalnya gagal coba lagi, dan jangan mikir kalau misalnya gagal sekali itu bakal gagal setelahnya. Tapi pasti gagal itu ya kunci kesuksesan. Aku masih megang prinsip itu sih. Wah, nggak kerasa udah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah ngikutin kita dari awal video sampai akhir. Terima kasih juga untuk Kak Muiz selaku narasumber yang sudah menyempatkan waktunya dan mau berbagi pengalaman seputar Mawapres dengan kita semua. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe videonya ya. Tetap stay tune untuk di video Posttalk selanjutnya. Posttalk 2024. Inspirasi dari pengalaman. See you.